Terima kasih Mas Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang ya untuk teman-teman yang hadir di sini. Eh, Salam sehat selalu. Ini terpantau ada 160 sekian yang join di Zoom meeting ini. Dan ini kira-kira mungkin sekitar ini Mas Amir nanti akan ikut ikut uji kompetensinya. Oke. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, eh, hari ini nanti akan dilakukan sosialisasi bagaimana tata cara dan ketentuan untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, ini pengalaman yang sebelum-sebelumnya banyak terjadi kesalahan-kesalahan begitu ya pada saat teman-teman mengisi maupun mengupload sehingga itu nanti merugikan Bapak-bapak Ibu sendiri. Soalnya kami juga akan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas-berkas nanti diupload oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tadi sudah diperkenalkan timnya Mas Amir. Nanti tim Mas Amir akan siap membantu. Kami ada saluran-saluran konsultasi dan juga selami apabila dibutuhkan. Jadi teman-teman silahkan apabila nanti ada yang kurang paham gitu ya, nanti bisa juga menghubungi saluran-saluran komunikasi kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk tahun 2024 ini adalah periode pertama ya di tahun 2024 untuk pelaksanaan uji kompetensi, yang mana 1 tahun ini akan dilaksanakan insya Allah 4 tahap, 4 batch ya, untuk pelaksanaan uji kompetensi. Yang pertama ini dibuka pengumumannya di Januari, selanjutnya nanti tahap kedua ada di bulan Mei ya Mas Amir ya, ada di Mei, kemudian selanjutnya di Agustus dan yang terakhir ada di bulan November. Ini ada 4 kali, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang belum terinfo ataupun belum bisa ikut di periode ini, bisa ikut periode berikutnya. Jadi ada 4 periode. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk uji kompetensi ini kita masih menggunakan ketentuan dan standar yang sebelumnya. Jadi untuk yang standar baru, Permendak baru belum. Kita masih menggunakan standar yang sebelumnya untuk ketentuan kelulusan dan bagaimana uji kompetensinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa juga membaca standar kompetensi yang sudah ditetapkan, kemudian juga bisa melihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Permendak Juknis jabatan fungsional masing-masing sesuai yang akan diikuti. Yang baru kali ini adalah sesuai dengan surat edaran bahwa untuk teman-teman yang fungsional umum ya atau pelaksana ini bisa pindah ke jabatan fungsional sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan pangkat dan golongannya, tetapi ada ketentuan di situ di dalam SE Menpan yang mana harus tersedia formasi dan formasi tersebut harus sudah disetujui oleh Menpan. Jadi sudah ada persetujuan dari Menpan RB untuk formasi jabatan fungsional yang akan diduduki. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, proses untuk persetujuan itu sendiri tentunya tidak langsung ya, tetapi melalui proses juga nanti ada verifikasi dan juga dikeluarkan rekomendasi oleh Pusbin JF Perdagangan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mengikuti uji kompetensi sebaiknya dicek kembali ya, dicek kembali apakah sudah mengusulkan formasi ke Pusbin, apakah sudah keluar rekomendasi formasi di Pusbin atau belum. Karena kalau belum, berarti memang belum bisa mengikuti di periode ini. Itu harus diproses terlebih dahulu
untuk selanjutnya bisa dijadikan dasar nanti dalam mengikuti uji kompetensi. Karena itu ada persyaratan yang mutlak ya, persyaratan mutlak yang harus dilengkapi. Terutama untuk yang uji kompetensi pindah jabatan dari pelaksana, tadi yang saya sampaikan sesuai dengan Permenpan, tidak cukup hanya rekomendasi dari Pusbin saja, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari Menpan RB. Jadi kalau di dalam Permenpan itu disebutkan Permenpan 1 ya, disebutkan ketika pindah jabatan pelaksana dia ke JF apabila pangkatnya misalkan 3C begitu ya. Itu di Permenpan 1 dia ke ahli pertama. Tetapi kali ini di 24 Januari sudah dikeluarkan Permenpan bahwa teman-teman yang pelaksana ini meskipun pangkatnya ini pangkatnya misalkan sudah 3C begitu, untuk nanti ikut uji kompetensinya bisa mengikuti pangkat, bukan di pertama tetapi di ahli muda. Tetapi syarat mutlaknya adalah ada formasi yang sudah mendapat persetujuan dari Menpan RB. Nah, ini bagi teman-teman di dinas maupun teman-teman di KL, di instansi pusat, ini bisa dimanfaatkan dengan baik ini surat edarannya. Nah, nanti juga kita akan memproses, tetapi itu tadi ya, yang paling mendasar mutlak yang harus dilengkapi adalah itu. Kalau belum ada surat persetujuan, tentunya itu menjadi gugur, tidak dapat lanjut untuk mengikuti proses uji kompetensi. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu nanti akan dijelaskan secara detail dan saya mengharapkan perhatian dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena yang kemarin banyak yang apa ya kurang paham sehingga ketika sudah masuk dagang untuk apa namanya untuk mendaftar banyak yang eh, salah gitu ya, banyak yang miss sehingga yang dikeluarkan rekomendasinya maupun eh, rekomendasi angka kreditnya itu kurang sesuai dengan riwayat jabatan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sebaiknya eh, kami mengharapkan sudah ada 200 orang yang join ya, teman-teman semua nih, calon peserta uji kompetensi memperhatikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa lulus tahap satu lulus dulu nih ya. Eh, seleksi administrasi karena ini banyak teman-teman di dinas terutama nih teman-teman di dinas mohon juga diperhatikan persyaratan-persyaratan administrasinya kalau nggak tahu bisa ditanyakan dengan timnya Mas Amir nih supaya nanti ketika mengupload tidak ada kesalahan sehingga menyebabkan teman-teman tidak bisa lanjut untuk mengikuti uji kompetensi. Bagi teman-teman yang mengulang, yang sebelumnya tahun kemarin belum lulus untuk uji kompetensi, tahun ini bisa, cuman memang ada ketentuannya bahwa harus dilakukan pengembangan kompetensi dan bukti pengembangan kompetensi ini juga harus disampaikan ke kita. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan secara teknis dijelaskan oleh Mas Amir dan saya mengharapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik sehingga nanti pas mendaftar ya sudah tidak ada kesalahan lagi dan bisa mengikuti uji kompetensi dengan baik. Selamat mengikuti sosialisasi. Mudah-mudahan sukses semuanya yang hadir di sini bisa lulus untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional perdagangan. Terima kasih, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Irianti atas arahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada sesi sosialisasi ya untuk pelaksanaan uji kompetensi. Tadi sudah disampaikan sama Bu Kapus terkait ada regulasi baru, ada kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, oleh Menteri PAN dan RB, itu dalam bentuk surat edaran. Nah, jadi nanti bisa di browsing ya, mungkin sudah beredar juga itu di internet terkait perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sudah hadir di sini sudah 200 orang ya. Nah, Bapak Ibu sudah melihat, mudah-mudahan ya, sudah melihat, sudah membaca pengumuman pelaksanaan uji kompetensi yang sudah kami terbitkan, yang sudah kami umumkan melalui, baik kalau internal sudah kami sampaikan ke unit-unit kerja melalui TNDE ya. Kalau yang eksternal itu kami sudah sampaikan melalui portal media sosial dan melalui website kami ya, bisa diakses di sana. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya. Untuk share screen, nanti saya akan jelaskan dulu. Nanti setelah itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab biar tidak ada yang terlewat ya, biar ada tidak terpotong ya. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai, mudah-mudahan tidak terlalu lama, tapi sepertinya ini cukup banyak yang perlu kami jelaskan. Eh, Ini adalah dasar hukum dalam pelaksanaan uji kompetensi. Bapak Ibu bisa nanti perhatikan ya, ada Permenpan tentang JF-nya masing-masing. Jadi Permenpan tentang JF itu memang sudah sebagian ketentuannya itu sudah dicabut, tapi Permenpannya sendiri itu belum dicabut. Karena kalau dicabut berarti sudah bubar tuh JF-nya. Tapi ini belum. Tapi ketentuannya sebagian besar itu sudah dicabut dengan Permenpan 1. Lalu ada Permendak tentang Juknis ya di JF bidang perdagangan. Permenpan 1 tentu saja tentang jabatan fungsional, peraturan BKN nomor 3 tahun 2003 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Ini juga tetap menjadi perhatian. Kenapa? Karena untuk Bapak Ibu yang akan perpindahan perlu nanti ditetapkan terlebih dahulu angka kreditnya. Nanti akan saya jelaskan. Lalu ada Permen 8, Permen 38 ini tentang standar kompetensi jabatan ASN. Nah, ini mengatur mengenai ada di situ standar kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, di situ ada pengaturannya, standar kompetensinya apa saja dan untuk setiap jenjang itu ada di level apa dan penjelasan untuk setiap kompetensinya. Nah, nanti Bapak Ibu ini wajib tahu ya. Jadi kalau mau ikut uji kompetensi ini harus dipelajari. Jadi silakan dicari. Tidak perlu khawatir, nanti kami berikan linknya ya. Sudah termasuk standar kompetensi teknisnya. Terus peraturan BKN 26 tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil. Ini juga terkait dengan kompetensi masa school. Dan tentu saja standar kompetensi jabatan fungsional di bidang perdagangan. Nanti seperti tadi akan di-share juga linknya ya, biar Bapak Ibu bisa akses dan bisa pelajari dari awal ya, sebelum mengikuti uji kompetensi. Lalu ada surat edaran Menteri Pan RB nomor B3MSM 201 2024 ini yang tadi disampaikan oleh Bu Kapus terkait kebijakan mengenai perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional yang ada perubahan cukup signifikan ya kebijakannya perubahannya. Selanjutnya oh iya. Nah, ini tadi saya sampaikan standar kompetensinya Bapak Ibu bisa akses di link ini ya. Nanti kami akan share materi sosialisasinya melalui chat room ya, tapi nanti setelah selesai. Nah, ini bisa Bapak Ibu akses di sini http://kemendak.go.id stankom jfdak ya. Nanti kalau diakses ini nanti akan terbuka folder yang isinya itu adalah standar kompetensi jabatan fungsional di bidang perdagangan. Nah, ada beberapa standar kompetensi untuk PMB dan JF kemeteorologian itu masih dalam bentuk surat persetujuan. Jadi belum ada penetapan SK-nya, SK dari Menpannya belum, tapi bentuknya surat persetujuan dan itu sudah bisa digunakan untuk pengembangan, untuk pelatihan, untuk pengembangan dan untuk uji kompetensi.
Nah, ini pelaksanaan UKOM-nya itu bagi semua jabatan fungsional perdagangan ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak batasi hanya untuk beberapa JF saja, tapi ini terbuka untuk semua jabatan fungsional di bidang perdagangan. Jadi ada 11, ada analis perdagangan, negosiator perdagangan, ini pengawas perdagangan, penjamin mutu produk, pemeriksa perdagangan berjangka komoditi, analis investigasi dan pengamanan perdagangan, penguji mutu barang, penerah, pengawas kemetrologian, pengamatera, dan peranata lab kemetrologian. Oke, nah jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau pindah jabatan, perhatikan ada beberapa di antara jabatan fungsional ini yang sifatnya tertutup. Tertutup artinya hanya ada di Kementerian Perdagangan, di instansi pembina, yaitu negosiator perdagangan, penjamin mutu produk, pemeriksa perdagangan berjangka komoditi, dan analis investigasi dan pengamanan perdagangan. Nah, 4 jabatan fungsional ini hanya ada di instansi pembina atau hanya ada di Kementerian Perdagangan. Jadi di instansi pusat lainnya, di instansi daerah itu tidak ada karena memang kedudukannya tertutup hanya di Kemendak. Oke, ini periode pelaksanaannya tadi sudah disampaikan sama Bu Kapus ya, Bapak Ibu. Jadi kita tahun ini 4 kali periode pelaksanaan, Februari, Mei, Agustus, dan November. Nah, ini kami jadwalkan setiap 3 bulan. Untuk periode pertama yang Februari ini Januari sampai dengan Maret, memang ini agak mundur ya, Bapak Ibu, sampai dengan awal April nanti pengumumannya, karena kita sudah mulainya itu di akhir Januari, pengumumannya baru kami rilis, karena kami perlu mempersiapkan beberapa hal, sehingga agak mundur. Tapi tetap nanti yang periode berikutnya tetap akan mulai dari April, jadi tidak mundur juga. Jadi tetap awal April itu akan ada pengumuman untuk periode yang kedua, untuk yang Mei ya. Jadi dan memang konsekuensi dari yang periode pertama ini waktu pendaftarannya agak kami persingkat ya, tidak 1 bulan, tidak 30 hari, eh, karena memang mengingat waktunya sudah pendek. Kalau April kami perpanjang lagi, itu akan bentrok dengan eh, masa cuti Lebaran ya, Idul Fitri ya. Nah, itu kan cukup panjang tuh liburnya sehingga kami agak pepetkan di waktu pendaftarannya. Nah, nanti tidak perlu khawatir karena nanti di periode Mei ada lagi, Agustus ada, November ada. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan. Oke. Nah, ini tahapan pelaksanaan uji kompetensi. Ini sudah ada di pengumuman, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Jadi pendaftaran itu sampai dengan 18 Februari 2024. Perhatikan bahwa pendaftarannya itu akan ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya, waktu Indonesia Barat. Jadi ya kalau Bapak Ibu yang ada di wilayah timur, wilayah tengah gitu, tetap memperhatikan bahwa pukul 17 itu adalah waktu Indonesia Barat. Dan kami tidak memberikan perpanjangan waktu. Jadi ini Bapak Ibu perhatikan bahwa waktu pendaftaran kami akan tutup secara sistem itu tanggal 18 Februari 2024 dan tidak ada perpanjangan waktu. Jadi begitu pukul 17.00 WIB, maka secara sistem akan di-close dan Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi formulir pendaftaran dan tidak bisa juga nanti mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Jadi mohon diperhatikan betul timelinenya. Lalu seleksi administrasi itu di 19 sampai dengan 22 Februari, ya 19 sampai dengan 22 Februari. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 23 Februari tahun 2024. Nah, nanti Bapak Ibu di tanggal 21 itu akan kami rilis ya, akan kami rilis hasil seleksi sementara. Belum pengumuman ya, Bapak Ibu ya, belum pengumuman hasil final, tapi hasil seleksi administrasi sementara. Nanti dalam bentuk matriks ya, Excel, Bapak Ibu bisa akses, nanti akan kami sampaikan melalui Kudagang informasinya, karena Bapak Ibu kan untuk daftar harus masuk Kudagang dulu. Dan nanti informasinya akan kami sampaikan melalui Kudagang dan juga akan diupload juga di IG ya, bahwa itu bisa diakses. Dan Bapak Ibu hanya punya waktu 1 hari berarti ya, di tanggal 22 ya, 21 sampai dengan 22 itu, Bapak Ibu hanya punya waktu 1 hari kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan. Tapi ingat, ini sifatnya hanya perbaikan dokumen yang misalnya salah upload seperti itu ya. Nah, jadi kami hanya berikan waktu 1 hari di tanggal 22 itu untuk melakukan perbaikan, ya. Dan itu terbatas karena mulainya akan kami lakukan di 21, 22 itu sore akan sudah di close ya.
untuk waktu perbaikannya. Nah, nanti di 23 itu sudah pengumuman hasil seleksi administrasi final. Jadi siapa saja yang berhak untuk mengikuti uji kompetensi. Lalu pengumuman jadwal ujian dan briefing peserta itu di tanggal 1 Maret 2024. Jadi sudah akan diumumkan jadwalnya sekaligus briefing peserta. Nah, jadi memang ini kami berbarengan ya. Jadi berbarengan pengumuman jadwal dan ujian briefing. Lalu uji kompetensinya sendiri akan dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 15 Maret 2024. Ini akan dibagi dua sesi, biasanya di minggu pertama di 4 sampai dengan 4 sampai tanggal berapa yang minggu pertamanya? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 4 sampai 9 itu adalah biasanya pelaksanaan untuk Mansoskulnya, manajerial sosial kultural, lalu di minggu keduanya itu adalah pelaksanaan teknisnya ya. Dan kami mengharapkan Bapak Ibu betul-betul kalau sudah mendaftar dan berniat untuk ikut uji kompetensi, di jadwal itu eh, dikosongkan. Ya, tidak ada kegiatan-kegiatan dinas luar misalnya ya. Kalau pekerjaan sehari-hari mungkin bisa masih dilakukan ya. Tapi untuk pekerjaan yang harus keluar kota itu mungkin dibatasi dulu eh, karena kami tidak bisa merubah jadwal atas permintaan peserta karena penugasan atau ada kegiatan lain, ada tugas lain itu tidak. Karena kami sudah plot ujiannya adalah mulai dari tanggal 4 sampai dengan 15. Nah, mungkin ada pergeseran-pergeseran jadwal karena menyesuaikan waktu penguji, walaupun jadwal itu akan sudah kami rilis di tanggal 1 Maret, tapi sangat mungkin ada pergantian penguji misalnya, atau ada perubahan jadwal sebelum pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu kami minta di tanggal itu 4 sampai 15 itu ya mengosongkan kegiatan lah, kegiatan yang harus keluar kota misalnya. Sehingga bisa full konsentrasi di uji kompetensinya. Lalu nanti pengumuman hasilnya itu adalah di tanggal 1 sampai dengan 4 April 2024. Nah, 4 April ini sekaligus nanti akan ada penerbitan dokumennya. Jadi dokumen hasil uji kompetensi dalam bentuk rekomendasi itu nanti bagi yang lulus ya, bagi yang lulus uji kompetensi sudah dapat diakses atau kami umumkan di tanggal 4 April 2024. Pengumumannya sendiri berkisar dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Bisa jadi kalau paling cepat tanggal 1 atau tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal 4. Jadi nanti bisa dimonitor eh, apakah tanggal satunya, tanggal 2. Kalau tanggal 1 belum ada, tanggal 2 berarti. Tapi maksimal tanggal 4. Kalau tanggal 4 kami keluarkan, maka itu sekaligus dengan dokumen hasil uji kompetensinya. Jadi harapan kami Bapak Ibu tidak perlu nanti kan akan dibuatkan grup nih buat peserta. Wah, nanti tanya, "Pak, pengumuman kapan? Pengumuman kapan?" Kan sudah ada di tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 ditunggu ya. Karena kalau ada pengumuman pasti akan segera diumumkan, akan dirilis. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu perhatikan ada persyaratan yang harus diikuti ya, diperhatikan ketika mau daftar uji kompetensi. Untuk persyaratan umum, satu tentu saja berstatus PNS. Karena kalau P3K tidak perlu ikut uji kompetensi karena memang sudah di awal itu adalah seleksinya sudah kompetensi dan tidak ada kenaikan jenjang untuk P3K. Jadi ini khusus untuk PNS, lalu memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani. Ini tolong diperhatikan karena jangan sampai nanti pada saat ujian sedang sakit misalnya karena itu menjadi tidak fokus dan tidak nanti hasilnya malah tidak memuaskan. Jadi kalau kira-kira sedang tidak sehat bisa nanti memberitahukan kepada kami ya dengan terpaksa berarti tidak bisa ikut di periode ini gitu. Jadi pembatalan itu tetap dengan pemberitahuan ya, apakah karena sakit, apakah memang mundur gitu. Jadi tetap mengirimkan surat secara formal kepada kami. Kenapa? Karena Bapak Ibu untuk ikut uji kompetensi diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian, mungkin ini pengelola kepegawaiannya ya di BKD, BKPSDM atau di Biro Organisasi dan Kepegawaian di instansinya masing-masing. Jadi kalau ada pembatalan atau pengunduran diri karena sebab-sebab tertentu silahkan bersurat kepada kami untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan ini batal atau tidak jadi ikut uji kompetensi. Lalu berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, nanti akan ada kualifikasi pendidikan apa saja. Nah, lalu nilai prestasi kerja ini diperhatikan minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
untuk uji kompetensi perpindahan. Jadi kalau perpindahan itu 2 tahun terakhir, kalau kenaikan jenjang 1 tahun terakhir, kalau promosi, nih misalnya ada Bapak Ibu yang mau ikut uji kompetensi promosi, itu 2 tahun terakhir tapi nilainya sangat baik. Jadi kalau misalnya tahun 2021 nilainya sangat baik, 2022 sangat baik misalnya, 2023 baik. Nah, maka itu tidak bisa. Karena yang terakhir itu sangat baik dan baik. Jadi syaratnya 2 tahun terakhir berturut-turut itu harus sangat baik, maka bisa diusulkan untuk ikut uji kompetensi promosi dengan tentu saja persyaratan-persyaratan lainnya. Dan Bapak Ibu perhatikan, ini beberapa kali terjadi kesalahan di periode sebelumnya. Yang diminta adalah 2 tahun terakhir, ya, 2 tahun terakhir, bukan yang periodik, ya, yang tahunan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan juga penilaian periodik, yang dikumpulkan adalah yang tahunannya. Jadi misalnya 2022, berarti kalau yang sekarang ikut 2024 kan ya, berarti penilaian kinerja yang harus disampaikan dokumennya adalah 2021, 2022 dan 2023. Kalau 2 tahun. Kalau 1 tahun berarti yang 2023-nya. Itu yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan. Bukan yang periodik Januari sampai Maret, misalnya enggak, bukan. Tapi yang tahunannya. Kalau tahunannya itu memang dilakukan dalam 2 periode, misalnya Januari Juni, lalu Juli Desember, dan tidak ada lagi tahunannya, maka dua-duanya itu harus disubmit. Januari Juninya harus ada, Juli Desembernya harus ada. Kalau tidak melakukan yang tahunannya ya. Jadi dua-duanya harus disubmit, harus dikirimkan. Oke. Lalu tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, berat, dan atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Lalu tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, karena kalau tugas belajar lebih dari 6 bulan, jabatan fungsionalnya kan diberhentikan, jadi tidak diperkenankan. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, ini juga sama, statusnya tidak nonaktif ya. Ada formasi kebutuhan jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan yang dituju. Nah ini harus diperhatikan, Bapak Ibu kalau mau ikut uji kompetensi, harus ada formasi kebutuhan jabatan fungsional yang kosong. Gitu ya. Nah, boleh. Nah, nanti ada ketentuan lain ya. Boleh nih kalau Bapak Ibu formasinya penuh misalnya, Bapak Ibu masih bisa diberikan kenaikan pangkat dulu, maka boleh ikut uji kompetensi. Jadi diperbolehkan. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu posisi sekarang ahli pertama 3B, mau naik jenjang ke ahli muda dan naik pangkat ke 3C. Pendidikan S1 tentunya ya. Nah, sedangkan ahli mudanya kebutuhan formasinya penuh. Misalnya di tempat Bapak Ibu ada 4 formasi, ada 4 formasi. Lowongannya penuh karena sudah ada 4 orang yang duduk di ahli muda. Maka kan Bapak Ibu tidak bisa mengisi ke ahli mudanya karena sudah penuh. Maka Bapak Ibu boleh ikut uji kompetensi, bisa nih tetap diusulkan uji kompetensi. Untuk apa? Untuk naik pangkat ke 3C. Karena boleh naik pangkat ke 3C dulu kalau sudah lulus uji kompetensi. Gitu. Makanya tetap kami fasilitasi dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu tetap bisa ikut uji kompetensi. Ya, boleh diusulkan. Lalu diusulkan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian. Nah, ini catatan ya Bapak Ibu perhatikan yang membidangi kepegawaian. Jadi kalau misalnya dari internal Kemendak nih berarti dari sekretariat masing-masing, sekretariat eselon 1 ya. Kalau di unit-unit Ditjen, Badan gitu ya. Tapi kalau di biro pusat berarti kepala bironya atau kepala pusatnya itu cukup. Nah, kalau di instansi daerah maka yang mengusulkan adalah kepala BKD-nya atau kepala BKPSDM-nya, bukan dari eh, kepala dinas ya. Jadi yang membidangi kepegawaiannya. Dan kalau dari instansi pusat lainnya, bisa dari Kementerian Perindustrian kan ada unit pembinanya, ada ya ditunjukkan unit pembina itu kalau Kementerian Perindustrian itu dari BSKJI ya, Sekretariat BSKJI, maka usulannya dari sana. Jadi bukan dari balai besar, dari balai-balai yang ada di daerah ya, tapi dari pembinanya, unit pembina itu untuk yang di instansi pusat. Nah, ini kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
Bapak Ibu ya, diperhatikan. Ini sebetulnya khusus mungkin untuk yang perpindahan ya. Kalau yang mau ikut uji kompetensi perpindahan, saya tidak akan bacakan ya. Bapak Ibu bisa perhatikan masing-masing. Nah, untuk analis perdagangan, IPP, negosiator, pengawas, penguji mutu barang, penjamin mutu produk, pemeriksa perdagangan berjangkau komoditi, penera, pengamatera, pengawas kemetrologian, dan peranata lab. Nah, kalau pengamatera dan pengawas kemetrologian ini semua jurusan ya. Semua jurusan boleh. Penera itu teknik MIPA, peranata lab itu teknik MIPA. Nah, kalau yang lain ini perhatikan masing-masing kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Untuk yang analis perdagangan ini ada tambahan. Ini sebetulnya kualifikasi pendidikan ini diatur di Permenpannya masing-masing ya. Bisa Bapak Ibu browsing atau di Juknisnya di Permendak tentang petunjuk teknis jabatan fungsional yang bersangkutan. Nah, untuk yang analis perdagangan ini kami sudah menambahkan ada kualifikasi pendidikan yang relevan. Jadi ini juga bisa karena ini sudah ada Permendaknya. Kemendak tentang kualifikasi pendidikan yang relevan. Ada manajemen, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, teknik pertambangan, psikologi, dan logistik. Jadi ini bisa juga berpindah ke analis perdagangan. Oke. Selanjutnya, nah ini persyaratan khusus. Kalau tadi kan yang umum ya, umum itu berarti harus dipenuhi oleh semua yang akan ikut uji kompetensi. Nah, untuk yang khusus, ini kami sudah pilah-pilah antara yang kenaikan jenjang, yang perpindahan jabatan, dan yang promosi. Nah, untuk yang kenaikan jenjang, maka syarat pertama adalah telah mengumpulkan 100% dari angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk naik jenjang. Nah, ya. Jadi angka kreditnya harus sudah 100% dulu terpenuhi. Misalnya mau naik jenjang ke ahli muda, maka harus sudah angka kredit 100 minimal, angka kredit kumulatifnya. Lalu mau ke ahli madya, maka sudah ada 200 angka kreditnya. Jadi itu harus terpenuhi dulu. Kalau dia dari keterampilan misalnya penera atau penguji mutu barang yang dari D3 dari terampil mau ke mahir, maka harus sudah terpenuhi angka kreditnya 40. Ya. Kalau mau dari mahir ke penyelia, maka sudah terpenuhi 100. Jadi sudah terpenuhi dulu angka kreditnya. Dan ingat, angka kredit PAK yang akan kami terima saat ini karena ini 2024 dan sudah berlaku Permenpan 1 dan sudah berlaku sistem konversi, maka kami hanya terima angka kredit dengan penetapan sistem konversi. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan penetapan angka kredit sistem konversi, kalau mau ikut uji kompetensi yang di periode tahun 2024 ini, lakukan penetapan angka kredit dengan sistem konversi dulu. Jadi kalau yang sebelumnya yang 2022 ya, kan ditetapkan dengan sistem integrasi tuh. Nah, itu harus ditetapkan dulu ke sistem konversi. Bentuk PAK-nya seperti apa nanti akan saya perlihatkan. Itu ada sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat di peraturan BKN 3 tahun 2023 atau kami juga sudah sosialisasi waktu itu di Jogja kalau tidak salah ya. Mungkin sebagian sudah pernah ikut di sosialisasi tersebut terkait implementasi peraturan BKN 3 tahun 2023. Jadi jangan salah Bapak Ibu, nanti tolong PAK-nya diperhatikan. Kalau belum ada PAK konversi, maka tetapkan dengan PAK konversi dulu sebelum mendaftar di uji kompetensi. Dan yang menetapkan siapa? Bukan Pusbin. Yang menetapkan adalah pejabat penilai kinerja masing-masing atau atasan langsungnya masing-masing. Itu pejabat yang menetapkan angka kredit dengan sistem konversi. Jadi tidak ke Pusbin lagi ya. Terus ini ada persyaratan khusus lainnya telah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan kompetensi bidang diplomasi atau perundingan dan bidang kemampuan bernegosiasi yang dibuktikan dengan portofolio bukti pelatihannya. Ini khusus untuk, berarti ini untuk internal ya, untuk internal Kemendak, khusus bagi jabatan fungsional negosiator perdagangan yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang. Jadi teman-teman negosiator perdagangan harap diperhatikan, kalau mau UKOM naik jenjang, jadi harus ada syarat ini dulu, pelatihan teknis. Jadi harus dibuktikan dengan portofolio. Itu nanti disertakan di persyaratan administrasinya. Ya. Jadi persyaratan ini, portofolio ini disertakan dalam persyaratan administrasi, berkas persyaratan nanti di dokumen administrasi. Lalu persyaratan khusus bagi calon peserta UKOM perpindahan dari jabatan lain. Nah ini yang lain lagi ya. Kalau tadi kan kenaikan jenjang ya, ini kenaikan jenjang, ini yang perpindahan dari jabatan lain. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang dituju paling singkat 2 tahun.
Nah, pengalaman ini Bapak, saya izin minum dulu. Ya, ya baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Jadi pengalaman ini Bapak Ibu perhatikan bahwa paling singkat 2 tahun. 2 tahun itu bagaimana? Bapak Ibu kan nanti akan diminta eh, bukti, bukti pengalaman kerjanya. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa bukti pengalaman kerja yang Bapak Ibu sampaikan itu harus menunjukkan eh, bukti kerja itu memang sesuai dengan jabatan fungsional yang dituju. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu pelajari, baca Permenpannya, ya, Permenpan dari jabatan fungsional itu. Di situ sudah ada tugas jabatannya. Ini untuk yang perpindahan jabatan ya. Kalau yang naik jenjang kan tidak ada. Ini untuk perpindah jabatan. Bapak Ibu baca tugas jabatannya apa. Terus baca lagi di situ ada unsur-unsur, subunsur, ada butir kegiatan. Jadi itu masih relevan sebetulnya. Butir-butir kegiatan itu masih relevan, masih bisa digunakan untuk kita, oh ini adalah bukti memang pengalaman saya ini sesuai. Jadi nanti hasil kerjanya itu yang sesuai itu yang disampaikan ke kami. Dan minimal itu bisa menggambarkan pengalaman itu 2 tahun. Artinya apa? Memang tidak perlu semua banyak gitu ya dikumpulkan selama 2 tahun itu tidak. Tapi Bapak Ibu bisa mengirimkan dokumen bukti hasil kerja yang dapat menggambarkan. Jadi misalnya gini, 2 tahun diminta. Jadi paling tidak ada yang menggambarkan pengalaman bukti hasil kerja itu di tahun 2022 misalnya. Ada juga yang 2023. Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya banyak, tapi hanya 2023 saja misalnya yang dikirimkan. Maka itu tidak menggambarkan 2 tahun. Jadi Bapak Ibu, pilih beberapa yang memang relevan, tapi menggambarkan ada di tahun yang berbeda. Ada yang di 2022, ada yang 2023, 2021 misalnya. Atau dan seterusnya. Jadi tidak usah 2000, jangan sampai nih 2023 banyak, tiap bulan, tiap hari gitu ya ada hasil kerjanya tapi hanya di 2023, maka itu belum menggambarkan 2 tahun. Dan juga kami akan melihat di daftar riwayat hidup. Nah, ini perhatikan. Di daftar riwayat hidup itu kan ada riwayat jabatan. Bapak Ibu, riwayat jabatannya jangan kosong ya. Untuk yang mau pindah jabatan, daftar riwayat hidupnya, yang riwayat jabatan jangan kosong karena itu akan menjadi bagian dari evaluasi kami ketika menentukan apakah persyaratan 2 tahun itu terpenuhi atau tidak. Oke. Nah, lalu persyaratan lainnya ini khusus untuk yang akan ikut uji kompetensi jabatan profesional penerah. Jadi sudah lulus uji kompetensi pegawai berhak atau sudah diangkat sebagai pegawai berhak. Selain pengalaman 2 tahun, dia juga sudah harus lulus uji kompetensi pegawai berhak atau sudah diangkat sebagai pegawai berhak. Nah, ini dokumen ini juga nanti yang dilampirkan ya menjadi bagian dari syarat administrasi, sertifikat uji kompetensinya atau SK pegawai berhaknya gitu ya, sama itu dilampirkan. Selanjutnya, oke. Nah, bagi calon peserta perpindahan dari jabatan pelaksana. Nah, ini catatan. Ini tadi yang disampaikan tadi dari Bu Kapus dan sempat saya singgung juga di awal. Jadi, kalau jenjang jabatan yang dituju untuk yang perpindahan dari jabatan pelaksana itu adalah ke ahli pertama ya. Untuk yang keahliannya kalau punya S1 maka dia ke ahli pertama atau ke keterampilan. Untuk yang keterampilan sendiri ini akan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dan pangkat golongan terakhir. Jadi pemilihan jenjang jabatannya tergantung juga dengan kualifikasi pendidikan dan pangkat golongan terakhir. Itu sudah diatur di Peraturan BKN 3 tahun 2023 ya untuk yang keterampilan. Nah, yang keahlian di sini diatur kembali ada di surat edaran Menpan itu bahwa dapat dipertimbangkan. Jadi tidak harus ke ahli pertama. Dapat dipertimbangkan usulannya itu ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat dan golongannya. Tapi tadi sudah disampaikan harus ada surat persetujuan kebutuhan. Jadi nggak cukup dengan rekomendasi dari kami, dari instansi pembina saja. Karena secara umum kami persyaratannya adalah yang kebutuhan tadi mensyaratkan surat rekomendasi formasi ya.
Tapi untuk yang dari pelaksana mau ke jenjang yang lebih tinggi, kategori kalian bukan bukan ahli pertama ya. Misalnya saya pangkat sudah 3D. Saya nggak mau ke ahli pertama, mau langsung ke ahli muda sesuai dengan pangkat saya. Boleh, tapi harus ada surat persetujuan kebutuhan jabatan fungsional dari Kementerian PAN dan RB. Untuk mendapatkan surat persetujuan ini tentu nanti membutuhkan surat rekomendasi dari kami juga sama. Tapi tidak berhenti cukup dengan surat rekomendasi untuk ikut uji kompetensinya, tapi harus sudah terbit surat persetujuannya. Ini sudah diatur di surat edaran Menpan ya. Oke, ini persyaratan khusus. Silakan kalau yang mau tanya resen, tapi nanti ya dibuka sesinya khusus ya. Perpindahan diagonal, memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah dikenakan hukuman karena pelanggaran kode etik atau hukuman disiplin tingkat sedang berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, kalau yang tadi kan tidak dibatasi tuh, ya, tidak dibatasi dan hanya hukuman disiplin. Nah, ini dalam 3 tahun terakhir tidak pernah boleh kena hukuman karena pelanggaran kode etik, ya. Untuk yang promosi. Lalu mendapatkan rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS. Perhatikan, tim penilai kinerja PNS ini dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau PYB kita sebutnya. Nah, kalau pejabat berwenang yang berwenang itu ini adalah eselon 1 sekjen kalau di kementerian, sekretaris jenderal atau sekda, sekretaris daerah, ya. Jadi bukan kepala dinas, bukan kepala BKD yang membentuk tim penilai kinerja ini. Lalu nanti ada surat rekomendasinya. Jadi harus ada surat rekomendasinya. Jadi nanti dilampirkan surat rekomendasi dan SK pembentukan tim penilai kinerjanya. Karena ada yang periode lalu itu kami dapat usulan promosi, usulannya itu tim penilai kinerjanya dibentuk oleh kepala dinas. Itu bukan ya. Jadi tim penilai kerja ini memang diatur di PP 30 dan itu dibentuk oleh PYB, pejabat yang berwenang atau sekretaris jenderal atau sekretaris daerah. Oke. Terus yang ini untuk perpindahan dari kategori keterampilan ke keahlian, syaratnya adalah sudah memperoleh ijazah sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, lalu telah mendapatkan pengakuan BKN, ya, telah mendapatkan pengakuan BKN atau sudah ada pencantuman gelarnya. Jadi sudah diakui itu S1-nya, gitu ya. Terus yang kedua, telah memiliki pangkat paling rendah 3A, ya, 3A. Untuk yang sudah pernah ikut uji kompetensi dan belum lulus, nah dinyatakan belum lulus. Jadi dapat diusulkan untuk ikut uji kompetensi mengulang itu setelah 1 tahun, eh, setelah 1 tahun dari uji kompetensi terakhir yang diikuti. Itu dihitung dari mana? Dari pengumuman hasil uji kompetensinya. Lalu materi uji kompetensinya yang diulang itu nanti ditentukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan. Apakah masoskul-nya, apakah teknisnya, atau dua-duanya itu nanti akan ditentukan oleh Puspin. Dan ada portofolio bukti pengembangan kompetensi, ya. Ini perhatikan. Jadi ada portofolio bukti pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Jadi kalau misalnya teknis, kompetensi teknisnya, kalau yang misalnya dia rendah di teknis, maka kompetensi teknisnya yang harus dikembangkan. Kalau masa school-nya rendah, ya masa school-nya yang dikembangkan. Atau bisa juga dua-duanya, gitu ya. Masa school itu tidak untuk pengembangan kompetensi ini memang tidak terbatasi hanya diklat saja, tidak bisa juga dengan penugasan. Tapi harus ada bukti penugasannya, penugasannya apa dan ada pengesahan dari pimpinannya bahwa memang yang bersangkutan ini melaksanakan penugasan itu dalam rangka pengembangan kompetensi. Atau ada buku, misalnya kalau pengembangan baca buku ya, kan bisa juga pengembangan kompetensi untuk menambah pengetahuan kita membaca buku, mempelajari peraturan-peraturan, tapi ada resumnya nanti. Resum dan disahkan oleh atasan. Nah, terus makanya ini diminta juga surat keterangan ya dari atasan langsungnya. Nah, untuk yang internal Kemendak, untuk yang masoskulnya menjadi bukti bahwa sudah melakukan pengembangan kompetensi itu setelah divalidasi oleh OSDM. Jadi Bapak Ibu kan kalau yang internal mau tidak lulus misalnya, terus mau mengulang masoskulnya itu karena rendah di masoskul,
kan biasanya dari SDM akan feedback dulu. Feedback, nanti dari feedback itu ada pengembangan kompetensi yang harus diikuti. Nah, bukti-bukti pengembangan kompetensinya itu disampaikan dulu ke SDM untuk divalidasi. Nah, setelah divalidasi baru menjadi bagian dari portofolio untuk uji kompetensi. Lalu yang selanjutnya, telah mengikuti pelatihan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan. Oh, ini ada yang tertinggal nih. Yang D ini ada tambahan. Bagi yang JFIPP dan negosiator perdagangan. Ya, kalau di Puman itu sudah disebutkan ada dua ya. AIPP dan negosiator perdagangan. Untuk yang mengulang. Jadi kalau tidak lulus uji kompetensi nih, teman-teman AIPP dan negosiator, maka harus sudah mengikuti pelatihan fungsional. Lalu untuk yang promosi, jenjang jabatan dituju perpindahan dan promosi. Kalau perpindahan tadi sudah sesuai dengan Permenpan 1 ya. Kalau pelaksana itu ke ahli pertama dan keterampilan, keterampilan nanti sesuai dengan pangkat golongan ruangnya, dengan ketentuan, dengan catatan ya, yang ahli pertama, yang keahlian tadi dengan catatan bisa ke jenjangnya lebih tinggi selama ada surat persetujuan formasi dari Menpan. Lalu jabatan pengawas ke ahli muda, administrator ke ahli madya, fungsional lainnya ke jenjang yang sama. Terus untuk yang kategori keterampilan ke jenjang keahlian itu sesuai dengan pangkatnya. Kalau dia 3A 3B ke ahli pertama, 3C ke 3D ke ahli muda. Untuk yang promosi itu ini promosi yang sifatnya diagonal ya. Kalau yang kami sebutkan promosi di sini maka sifatnya diagonal. Jadi kenapa? Karena kenaikan jenjang itu promosi juga. Tapi yang kami maksudkan di sini promosi ini adalah yang sifatnya diagonal. Jadi perpindahan diagonal. Jadi kalau dari pelaksana itu bisa langsung ke ahli muda atau dari pengawas eselon 4 bisa langsung ke ahli madya. Nah, itu ini jenjang jabatannya. Batas usia tadi juga ada yang tanya di chat kalau nggak salah batas usia ya. Batas usia pengangkatan, jadi untuk ikut uji kompetensi, pengangkatan itu maksimal 53 untuk pengangkatan ke kategori keterampilan, ahli pertama dan ahli muda. 55 untuk pengangkatan ke ahli madya. Jadi, untuk ikut uji kompetensinya, usulannya perpindahannya itu harus 1 tahun sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang bisa ikut uji kompetensi berarti kalau 53 batas pengangkatannya, untuk usulan uji kompetensinya harus 52 berarti maksimal. Oke. Nah, itu nanti dihitungnya dari mana? Dari surat usulan. Ya, surat usulan ikut uji kompetensinya. Jadi 52-nya akan dihitung dari situ. Sama kalau 5 madya berarti 54. Batas maksimal 54. Akan dihitung dari tanggal usulan. Ini berkas persyaratan, ini Bapak Ibu untuk diperhatikan. Ini agak beda ya. Oke. Untuk yang internal dulu, untuk kenaikan jenjang, ini kami sudah coba sederhanakan ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa dokumen yang kami jadikan satu dari yang sebelumnya sehingga tidak terlalu banyak dokumen yang Bapak Ibu submit kepada kami untuk sebagai berkas persyaratannya sudah dibuat lebih sederhana. Misalnya itu nanti di surat pernyataan. Nah, pertama harus ada surat usulan. Surat usulan ini dipisahkan ya, dipisahkan sesuai dengan jenis kompetensi yang akan diikuti. Jadi kalau misalnya di Ditjen PKTN. Di Ditjen PKTN itu ada beberapa calon peserta, ada yang naik jenjang, ada yang pindah jabatan misalnya. Nah, itu dipisahkan surat usulannya antara yang naik jenjang sama yang pindah jabatan. Kenapa? Karena nanti persyarat surat pernyataannya berbeda. Dan surat pernyataan itu kami membuat ringkas bahwa sudah menunjukkan bahwa nama-nama yang diusulkan, jadi makanya kalau campur itu jadi nggak jelas. Makanya dipisah ya surat usulannya. Surat usulannya terpisah antara yang naik jenjang dan yang pindah jabatan. Boleh di naik jenjang jabatannya ada beberapa jabatan nggak ada masalah, tapi dipisahkan. Lalu eh, yang menandatangani siapa usulannya itu dari Kepala Biro Kepala Pusat untuk yang lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon 1 berarti Sesditjen atau Sesbadan yang mengusulkan. Jadi dipulkan ya melalui sekretariat. Terus dokumen penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir. Nah, ini diperhatikan.
jangan sampai terlewat atau salah kirim. 1 tahun terakhir berarti yang tahun 2023 ya, bukan 2022, bukan 2021, tapi 2023. Surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini sudah kami gabungkan, nanti akan mungkin bisa ditayangkan Mbak Mega nanti ya. Nanti bentuk surat pernyataannya. Ini sudah dipisahkan ya. Bapak Ibu bisa download nanti di Kudagang. Itu sudah dipisahkan. Surat pernyataan untuk yang naik jenjang, surat pernyataan untuk yang pindah jabatan, surat pernyataan untuk yang promosi. Itu sudah kami pisah-pisahkan, sudah kami buat secara khusus. Nanti tinggal di-download formatnya dan tinggal diikuti format itu. Lalu surat keterangan formasi jabatan fungsional yang 7 ini tetap ada. Oh, ini juga. Oh, ini salah. Sebentar saya koreksi ya. Ini harusnya ini ses juga ini. Oke, jadi surat pernyataan formasi itu ditandatangani oleh Kepala Biro Pusat sama ses unit eselon 1 ya. Atau. Jadi bukan pimpinan unit masing-masing. Kalau dia di Sekretariat Jenderal ya pimpinan unitnya langsung, tapi kalau di eselon 1 maka sekretaris unit eselon 1-nya. Ya, ini yang menandatangani surat keterangan ketersediaan formasinya. Lalu di surat usulan tadi, tolong Bapak Ibu perhatikan, di surat usulan itu karena ini kami kadang kebingungan ketika ini formasinya kemana. Nah, jadi di pengumuman sudah ada ya, di pengumuman itu sudah lebih lengkap. Jadi harus ada paling tidak mengandung di surat usulan itu paling tidak ada nama yang diusulkan, nama, jabatan sekarang, terus pangkat golongannya, pangkatnya sekarang golongan apa, terus jabatan yang dituju, lalu unit kerja penempatannya. Jadi unit kerja penempatan itu bisa di unitnya sekarang, bisa juga pindah. Nah, jadi ini untuk kami menentukan formasinya. Kami harus melihat formasinya kemana, gitu ya. Jadi sudah ada unit kerja penempatan di surat usulan itu. Jadi akan lebih jelas ini akan mengisi formasi yang mana. Terutama ini untuk yang di Direktorat Jenderal atau Badan, karena ini kan satu usulan dan unit penempatannya bisa jadi karena penuh di unit kerjanya, dia akan ditempatkan ketika naik jenjang itu di unit yang lain selama masih dalam satu unit eselon 1. Tapi kalau sudah pindah unit eselon 1, maka ada 3 dokumen lain yang harus disertakan, yaitu persetujuan pindah dari unit penerima, dari unit asal, sama dari Biro Organisasi dan SDM. Itu yang sudah terakhir disepakati dengan Biro Organisasi dan SDM, ada 3 dokumen itu. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika sudah lulus UKOM, tidak lagi proses pindah. Jadi ngusulin lagi, tidak. Jadi langsung ketika lulus UKOM nanti proses pengangkatannya karena sudah ada persetujuan pindahnya. Oke, lalu yang terbaru adalah untuk yang enggak, tetap ya kenaikan jenjang ada PAK-nya ya. PAK terakhir tadi sudah sampaikan yang sistem konversi sudah 2023 berarti. Portofolio telah mengikuti pelatihan teknis. Nah, ini khusus ya. Portofolio telah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan kompetensi bidang diplomasi, perundingan bidang kemampuan bernegosiasi, khusus JF negosiator perdagangan. Tadi sudah disampaikan di persyaratan. Lalu juga yang portofolio pengembangan kompetensi bagi yang mengulang. Nah, untuk yang ngulang ya, ngulang. Jadi ada portofolio pengembangan kompetensi untuk yang masa school itu sudah divalidasi oleh OSDM. Tadi saya sudah jelaskan. Untuk yang eksternal, nah ini tadi yang internal belum di copy. Ini sebetulnya detailnya ya. Surat usulan paling rendah dari pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah tadi kepala BKD, kepala BKSDM, atau yang pimpinan Pratama yang pembinaan jabatan fungsional kalau dia di instansi pusat ya, misalnya dari Kemenperin, dari ESDM. Jadi kalau ESDM itu kan di balai, di Tekmira ya pembinanya. Kalau belum berubah, nggak tahu kalau sudah berubah. Kalau di Kemenperin itu sekretaris BSKJI. Nah, ini minimal ada nama pangkat ini sama tadi sudah saya jelaskan dan dibuat terpisah ya per jenis uji kompetensinya. Jadi
Kalau naik jenjang sendiri usulannya, pindah sendiri usulannya, promosi juga tersendiri. Begitu juga dengan surat pernyataannya. Surat pernyataannya terpisah-pisah. Yang naik jenjang sendiri, pindah sendiri, dan promosi sendiri. Jadi kalau di unit itu ada beragam, ada yang naik jenjang, ada yang pindah, itu dipisah usulannya dan pernyataannya juga berbeda. Lalu SK jabatan fungsional terakhir atau SK jabatan, oh enggak, kalau karena naik jenjang saya suka kebalik-balik. SK jabatan fungsional terakhir, dokumen penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir, ini jangan lupa. Terus surat keterangan formasi sama ini ada formnya itu tinggal diunduh. Untuk yang sudah pernah mungkin sudah pengalaman sudah tahu ya tinggal diunduh saja. Lalu penetapan, nah ini jangan sampai terlewat. Yang lain juga sama, tapi ini perhatian karena banyak salah persepsi. Penetapan atau persetujuan formasi yang dituju oleh Kementerian Pan RB atau ini minimal ya, atau minimal rekomendasi formasi dari Kementerian Perdagangan. Jadi harus ada ini penetapan atau persetujuan dari Kementerian Pan RB atau minimal rekomendasi formasi dari Kementerian Perdagangan. Kalau ada yang belum punya, ini segera diproses karena ini wajib ya. Usulannya bagaimana nanti Bapak Ibu kalau belum paham, belum tahu bisa ikut layanan konsultasi Selami Pusbin ya. Nanti biar diarahkan oleh tim yang menangani formasi, rekomendasi formasi dijelaskan seperti apa mekanismenya. Lalu ada penetapan angka kredit terakhir dan portofolio pengembangan kompetensi bagi yang mengulang. Nah, untuk yang perpindahan jabatan internal ini sama ya. Surat usulan tadi saya sudah jelaskan, surat pernyataan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Terus sudah mendapatkan pengalaman ya. Dokumen penilaian persyaratan terakhir, surat keterangan formasi ini sama. Nah, ini yang baru. Penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan uji kompetensi bagi perpindahan dari jabatan pelaksana, pengawas, dan administrator. Jadi, kalau yang sebelumnya ini belum ada. Ini muncul setelah ada surat edaran dari Menteri Pan RB kemarin yang sama dengan ketentuan untuk pelaksana tadi. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa dilampirkan juga sekaligus penetapan angka kreditnya. Ini dibalik nih. Kalau kemarin, yang November kemarin belum ada penetapannya, kami memberikan rekomendasi konsep PAK-nya. Nah, sekarang dibalik. Jadi ketika Bapak Ibu diusulkan atau daftar uji kompetensi sudah melampirkan penetapan angka kredit yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat penilai kinerjanya. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya berdasarkan peraturan BKN 3 tahun 2023. Jadi sampai dengan predikat kinerja terakhir, berarti sampai dengan predikat kinerja yang tahun 2023. Nah, itu dikonversi predikat kinerjanya. Dikonversi dan nanti diberikan angka kredit dasar misalnya pangkatnya sudah 3C 2 tahun ya, pangkat 3C 2 tahun. Maka 3C itu dapat angka kredit apa? Angka kredit dasar itu 100. Kalau mau ke ahli muda nih ya, kalau mau ke ahli muda. Tapi kalau mau ke ahli pertama itu nanti angka kreditnya penuh 100. Nah, ya beda nih. Tapi kalau mau ke ahli muda jenjang yang dituju ya, maka angka kreditnya itu adalah 100 angka kredit dasarnya dan ditambahkan konversi dua kali predikat kinerja tadi. Kalau predikat kinerja 2 tahun tadi baik, maka konversinya 2 kali 25 kali 100%. Jadi tambahannya 50. Jadi 150 tuh angka kreditnya. Nah, itu menghitungnya. Nanti ada saya contohkan sesuai dengan peraturan BKN 3 tahun 2023 ya. Oke. Lalu untuk yang perpindahan dari keterampilan ke keahlian tetap melampirkan PAK terakhir ya, penetapan angka kredit terakhir dan usahakan PAK-nya itu betul-betul terakhir. Jadi yang hasil konversi. Jadi jangan yang 2022, 2021, tetap PAK terakhir berarti yang hasil konversi yang 2023. Ya. Yang periodenya sampai dengan Desember 2023. Itu adalah PAK terakhirnya. Terus portofolio pengembangan kompetensi untuk yang ulang, sertifikat pelatihan, fungsional penera, sertifikat uji kompetensi pegawai berhak, dan SK pengangkat atau SK pengangkatan pegawai berhak bagi yang daftar ke fungsional penera.
dan bukti hasil kerja 2 tahun secara kumulatif. Nah, nanti antara persyaratan administrasi dan bukti hasil kerja ini dokumennya dipisah ya nanti. Ada 2 dokumen. Oke, perpindahan jabatan eksternal Kemendak. Oh, ini udah ya diulang ya. Oh ini sama ini. Nah ini yang diagonal ya dokumennya, surat usulan sama, terus penilaian ini sama. Sebentar saya perbaiki dulu, nanti malah bingung. Oh ini yang internal, oh ya ini eksternal. Sorry, sorry. Saya yang bingung ya, banyak kan. Oke, eksternal ini kurang lebih sama ya, persyaratannya kurang lebih sama, tapi ada SK jabatan. Kenapa? Karena kami nggak punya SK-nya. Kalau yang internal itu kami punya di SIPEK. Nah, jadi kami tidak minta lagi, termasuk juga SK pangkat ya. Kalau yang eksternal tetap melampirkan SK jabatan, SK pangkat. Perhatikan SK pangkat terakhir ya, SK jabatan terakhir. Lalu ini tadi sama ya. Nah untuk yang promosi, yang internal ada surat usulan, terus penilaian prestasi kerja, surat pernyataan sama rekomendasi dari tim penilai kinerja, ya, dan SK pembentukan tim penilai kinerja. Lalu surat keterangan formasi dan sertifikat pelatihan bagi yang pelatihan fungsional atau sertifikat kompetensi dan SK pegawai berhak bagi yang ke penera. Untuk yang eksternal ini ada SK jabatan, SK pangkat, ini hampir sama. Terus penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir, surat pernyataan, rekomendasi, surat keterangan formasi, penetapan persetujuan atau rekomendasi formasi ya, sama sertifikat pelatihan atau sertifikat uji kompetensi untuk yang penera. Nah, ini tadi penetapan angka kredit untuk yang usulan perpindahan jabatan ya. Nah, kan menjadi bagian dokumen dari yang harus disampaikan untuk ikut uji kompetensi. Jadi sudah ada penetapan angka kreditnya. Mengacu ke peraturan BKN 3 tahun 2023, menggunakan sistem konversi berdasarkan penilaian kinerja terakhir. Ini adalah bentuk PAK-nya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di peraturan BKN 3 tahun 2023 ya. Formnya ya. Ini formnya sudah saya tampilkan di sini. Di sini adalah form PAK-nya. Jadi di sini ada angka kredit dasar, ada angka kredit ini nggak usah ya, nggak diisi ya angka JF lama. Yang diisi adalah angka kredit dasar sama angka kredit konversi nanti. Jadi dua ini yang diisi sama nanti di angka kredit kumulatifnya. Lalu ini contohnya, tadi saya sampaikan ada contoh. Jadi contohnya ini bagaimana perhitungan angka kreditnya. Jadi kalau dalam pangkat terakhir itu sudah maksimal, udah 3 tahun lebih, maksimal tetap dihitung 3 tahun. Ya, kalau 3 tahun lebih maka tetap dihitungnya 3 tahun maksimal. Jadi 3 kali, kalau di sini dicontohkan ahli pertama ya. Nah kan ahli pertama pangkat 3A, di 3A-nya sudah 3,5 tahun, maka dia penetapan angka kreditnya karena 3A maka angka kredit dasarnya 0 ya, angka kredit dasar 0 dan ditambahkan angka kredit konversi 100% dikali 12,5 kali 3 kali 3. Jadi totalnya 37,5 ya. 37,5. Terus untuk yang selanjutnya, oke. Oh sorry sorry, ini salah. Ini kalau dia 3A belum belum mentok ya. Yang saya sampaikan tadi dia kalau sudah pangkat mentok, sorry. Kalau pangkatnya sudah mentok, sudah di 3A itu kan di 3B, jadi bukan 3A. Kalau 3A dia kelebihannya masih tetap dihitung ya. Tetap dihitung. Tetap dihitung. Kan ini ada kelebihan 5 5 apa? 5 bulan, maka 5 bulannya itu proporsional. Dihitung secara proporsional. Tapi kalau sudah pangkatnya 3B nih, maka 3B 3,5 tahun misalnya. Nah, yang maksimal tetap 3 tahun yang dihitungnya.
Jadi yang setengah tahunnya itu tidak dihitung atau yang 5 bulannya itu tidak dihitung. 3B berarti dia akan dapat 50 ditambah 3 kali 12,5 maka 37,5. Jadi angka kreditnya adalah 87,5. Itu adalah angka kredit penetapan untuk usulan usulan uji kompetensinya. Nah, ini yang contoh yang lain ya, yang mahir. Oke. Ini tahapan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pendaftaran LMS Kudagang. Karena Bapak Ibu nanti daftarnya melalui LMS Kudagang. Bagi yang belum punya LMS Kudagang, ini harap membuat akun dulu, ya. Bisa buat akun. Kalau internal Kemendak kita otomatis ya nanti menggunakan akun intranet, tapi kalau yang eksternal dia daftar buat akun dulu. Oke, sampai di sini sebelum masuk ke pendaftaran LMS Kudagang, eh, karena nanti akan dijelaskan oleh tim saya, oleh Mbak Mega ya, terkait mekanisme pendaftaran di LMS Kudagangnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ini saya stop share screen dulu. Sepertinya tadi sudah ada beberapa